Hai guys, kembali lagi di Texima dan inilah review dari iPhone X di 2020. Oh ya, sebelum kita mulai, jangan lupa selalu cuci tangan, lebih banyak stay di rumah, dan jaga kesehatan kalian. So, apakah iPhone X masih worth it atau enggak? Saya coba berikan pandangan setelah pakai smartphone ini kurang lebih semingguan. Karena udah kebiasa pegang HP Android, salah satu hal yang paling kerasa saat megang iPhone X ini adalah build quality yang top notch khas iPhone, ukurannya juga compact, dimana HP-HP baru yang rilis mayoritas ukurannya besar dan jarang ada lagi yang compact plus punya bezel tipis seperti iPhone X ini. iPhone X jadi lebih nyaman buat digenggam, terutama buat kalian yang punya ukuran tangan kecil, plus ukurannya juga masih sama dengan iPhone 11 Pro, tapi lebih tipis dan ringan. Salah satunya karena kapasitas baterai yang lebih kecil di 2716 mAh berbanding 3000-an mAh pada iPhone 11 Pro. Kapasitas baterai yang kecil ini bisa jadi salah satu kekurangan di iPhone X yang langsung kerasa pas saya cobain buat aktivitas sehari-hari. Untuk screen on time saat minim aktivitas dan non-gaming masih bisa nyentuh 5 jam, tapi ekspektasi aja ya di kisaran 3-4 jam untuk pemakaian normal. Oh ya, note juga untuk iPhone X yang saya gunakan ini kondisi second, dimana kesehatan baterainya sekitaran 84%, jadi kalian bisa dapat ketahanan baterai yang lebih kalau kondisi baterai masih di 100%. So, sampai di sini kalau kalian udah power user yang sangat pentingin ketahanan baterai, mungkin bisa melirik iPhone XR, 11 atau 11 Pro yang punya ketahanan baterai jauh lebih baik. Tapi tentunya dengan kompensasi harga yang lebih mahal ya di iPhone 11 atau 11 Pro. Oke, dan sekilas pada desain layar, iPhone X juga adalah seri iPhone pertama yang pakai style notch bentuk lebar dan bezel tipis yang sempat dibeli juga tapi malah jadi populer dan diadaptasi oleh banyak smartphone Android. Plus, style ini juga masih dipakai ya sampai sekarang di iPhone 11 series. Untuk info aja, notch ini berisi top speaker, kamera depan, dan sensor Face ID. Untuk kualitas display sendiri, iPhone X juga jadi iPhone pertama yang pakai panel OLED, di mana displaynya masih jadi salah satu yang terbaik di kelasnya, reproduksi warna yang vibrant, dan punya tingkat ketajaman yang baik. Tapi untuk tingkat kontrasnya, saya lihat kadang agak berlebihan. Dan bahkan saya juga lebih menyukai display dari iPhone X dibanding 11 Pro yang kerasa terlalu natural, kurang bright, dan lebih warm. Tapi ya ini balik ke selera aja, karena dari sisi teknologi jelas display XDR OLED pada iPhone 11 Pro yang lebih kekinian. Lanjut ke sisi spesifikasi, iPhone X dibekali chipset A11 Bionic plus RAM 3GB. Untuk performa masih kenceng-kenceng aja sih dan lancar buat dipakai multitasking dan aplikasi-aplikasi standar. Untuk benchmark dengan Antutu, saya dapetin skor 280 ribuan yang kira-kira ya setara dengan Snapdragon 720G. Tapi saat di tes gaming, saya rasain performanya setara dengan Snapdragon 845. Pas tes PUBG Mobile, kerasa lancar dan tanpa frame drop, baik di settingan HDR Ultra atau di Smooth Extreme Frame Rate. Overall untuk performa sehari-hari dan multitasking sih nggak bakal ada kendala ya, kerasa responsif, buka tutup aplikasi lancar-lancar aja, dan manajemen RAM-nya ini udah oke banget. Kemudian kalau bahas iPhone tentunya nggak lepas dari faktor user experience, dimana faktor ini buat saya selalu jadi prioritas utama kalau kalian lebih pilih iPhone ketimbang smartphone Android. Untuk kualitas display, kemudian desain, kamera, dan performa, saya yakin banyak smartphone Android yang bisa mengungguli iPhone, tapi tidak dengan UI dan user experience. iPhone 6s Plus yang lumayan jadul aja kerasa masih bagus ya untuk sisi user experience, apalagi iPhone X yang baru rilis 2 tahunan lalu. Intinya kalau mau dapat gambaran yang lebih akurat, kalian memang harus cobain dulu pakai iOS. Oke, next kita lanjut ke sisi kamera, di mana iPhone X dibekali 2 buah kamera, di mana keduanya punya resolusi 12 megapiksel dan lensa kedua berfungsi untuk 2 kali optical zoom. So, berikut beberapa contoh hasil fotonya, dan saya ada coba bandingin sekilas dengan Mi Note 10 dan iPhone 11 Pro sebagai gambaran gimana kualitasnya. Untuk kualitas foto, iPhone X ya bisa dibilang akan kalah bersaing ya dibanding smartphone-smartphone terbaru dengan harga yang hampir setara seperti Huawei P30 Pro atau Samsung S10 Plus. Tapi untuk sisi perekaman video, jelas iPhone X masih jadi salah satu yang terbaik di kelas harganya dan hanya kalah dari seri iPhone generasi yang lebih baru. Oke, so ini adalah sekelas perekaman kamera belakang ya dari iPhone X. Sekalian kita bisa tes untuk stabilization dan juga kualitas perekaman video kamera belakang.
Oke, so saya langsung aja cobain untuk tes video kamera depan dari iPhone X ya di 2020. Oke, seperti biasa saya akan coba jalan lurus kayak gini ya untuk ngetes stabilization dari iPhone X. Oke, kemudian kita cek sekelas dynamic range. Oke, untuk langit di belakang saya masih kelihatan cukup jelas ya, tapi wajah saya kelihatan rada over exposure. Oke, so gimana pendapat kalian untuk video kamera depan dan kamera belakang ya dari iPhone X? Silahkan komen aja di bawah. Oke, dan sebelum sampai pada kesimpulan, saya akan bahas sekilas soal harga. Sayangnya karena kondisi saat ini belum memungkinkan, saya belum bisa cek ke iBox berapa harga pasaran offline-nya untuk jadi acuan penting kalau di-compare dengan iPhone XS atau XR. Kalau saya coba cek di marketplace, iPhone X yang 64GB resmi ada di kisaran 11 jutaan, sedangkan untuk kondisi second di kisaran 6-7 juta. Untuk perbandingan di marketplace, iPhone XR juga di kisaran 11 juta, dan iPhone XS di sekitaran 13 jutaan ya kurang lebih ya. Oh ya, untuk iPhone X yang saya review ini adalah barang second dan saya dapetin di toko langganan saya di Bali, yaitu Nanda Sale yang menjual smartphone, gadget, dan aksesoris lainnya. Kalau kalian berminat dan ingin dapetin info lebih lanjut, kalian bisa datang langsung ke sana atau follow IG-nya Nanda Sale, dan untuk detailnya udah saya cantumin di deskripsi. Dan untuk kesimpulan saya, iPhone X di 2020 ini masih worth it ya. Dengan catatan, kalian emang cari iPhone yang berukuran compact, satu iPhone yang punya display terbaik, butuh fitur 2x optical zoom, dan punya budget kisaran 6-7 jutaan untuk harga secondnya, dan 11 jutaan untuk dapetin yang baru. Tapi kalau kalian lebih mentingin performa, kemudian kualitas kamera, dan ketahanan baterai, maka iPhone XR adalah pilihan yang masuk akal. Oke, dan demikian ya untuk review iPhone X di 2020. Kalau kalian punya pendapat lain atau pertanyaan soal iPhone X, silahkan komen aja di bawah. Jangan lupa klik like, share dan tunjukkan dukungan kalian dengan subscribe di channel ini. Dan akhir kata, thanks for watching, keep smart, and see you next time.